Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karama Doa, bertemu kembali di pertemuan ke-9, masih dalam adab-adab berdoa. Mungkin pertemuan ke-9 ini adalah terakhir daripada adab-adab poin di dalam berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala syafi'il mudhnibin sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa zayyin akhlaqana bil hilmi ya arhamar rahimin. Qala al muallif hafidhahullahu bihifdhihi wa riayatihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa bi'ulumi sairis salihin amin. At-tasi'u an yaftatiha ad-du'a bi dzikrillahi azza wa jalla wa hamdihi. Poin ke-9 daripada adab berdoa adalah hendaknya seseorang yang berdoa membuka doanya dengan zikrullah, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Salamah bin al-Aqwa, berkata Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu du'a, di dalam pembukaan doanya, illastaftahahu bigauli, melainkan beliau pasti membuka doa itu dengan ucapan subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan maha tertinggi dan maha pemberi. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Hakim. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, man arada an yas'alallaha hajatan, barang siapa yang ingin memohon, meminta kepada Allah pada satu hajat, pada satu keinginan, falyabda bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia memulai doa itu dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yas'aluhu hajatahu, kemudian ia meminta hajatnya kepada Allah. Thumma yakhtimu, kemudian hendaknya ia juga mengakhiri, yakhtim, mengakhiri daripada doanya bis salati, dengan membaca salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha azza wa jal, karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaqbalus salatain, pasti akan menerima dua salawat, karena ada jaminan setiap salawat pasti diterima oleh Allah. Wa huwa akramu min an yada'a ma bainahuma, dan tidak mungkin Allah menerima dua salawat tapi hajat yang disebutkan di antara dua salawat ditolak oleh Allah. Allah maha pemurah, tidak mungkin menerima dua salawat Nabi sedangkan hajat yang disebutkan di antara salawat itu tidak diterima. Begitu. Waruya an Abi Darda, diriwayatkan dari Abi Darda, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'altumullaha azza wa jal, jika engkau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hajatan, pada satu hajat atau keinginan, fabtadi'u bis salah, maka mulailah permintaan kalian itu dengan membaca salawat alayya, kepadaku, kata Rasulullah. Fa innallaha ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, akramu, akan lebih dan pasti lebih pemurah, min an yas'alah, daripada seseorang meminta hajatain, dua hajat keinginan, yaitu salawat dan hajatnya sendiri. Fayaqdi ihdahuma wa yaruddul ukhra, kemudian Allah menerima salawatnya dan menolak hajatnya. Itu tidak mungkin, karena Allah maha pemurah. Al-ashiru, poin yang ke-10, yaitu al-adabul batin. Seorang yang berdoa harus memiliki adab batin. Jadi 1 sampai 9 itu adab zahirnya, bagaimana seseorang berdoa, dia ada zahirnya. Adab-adab zahir ini adab batin. Wahwal aslu, dan ini menjadi sebuah sumber atau tolok ukur daripada diterimanya sebuah doa, fil ijabah, di dalam diterimanya sebuah doa. Wa yatadammanu taubah,
Tolok ukurnya yaitu pertama, adab batin itu harus bertaubat kepada Allah, waraddul mazalim, dan mengembalikan kezaliman, tidak ada iri, tidak ada kezaliman kepada orang lain, wal iqbal ala Allah, dan juga fokus menghadap, benar-benar fokus khusyuk kepada Allah, bikunhil himmah, dengan inti dan puncak daripada kesungguhan di dalam berdoa. Fadzalika huwas sababul qarib, itulah sebab yang mendekatkan kita fil ijabah, di dalam diterimanya doa-doa kita. Kita ulangi kembali daripada adab-adab doa yang 10 poin ini. Pertama adalah tarassudul awqadis syarifah, yaitu bagaimana kita benar-benar berdoa, menempatkan doa kita pada waktu yang mulia. Kemudian kedua, bagaimana kita berdoa pada kondisi yang mulia. Jadi kondisi lain dengan waktu, karena di sini dinyatakan sebenarnya dalam hakikatnya kemuliaan waktu itu terserah pada kemuliaan kondisi-kondisi. Contoh, waktu sahur. Mengapa dimuliakan? Karena kondisi di saat itu safaul qalb, ikhlasuhu, faragh minal musyawwishat. Di saat itu hati kita jernih, kosong, dan bersih daripada gangguan-gangguan. Kemudian yang ketiga daripada adab berdoa, ayat wa mustaqbilal qiblah. Ketika berdoa menghadap kiblat, wa yarfa' yadayh, dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian juga di adab yang keempat, khafdhus sauti bainal mukhafatah wal jahr, merendahkan suara antara tinggi dan rendah, artinya tidak terlalu keras dan tidak terlalu samar. Kelima adalah Allah yatakallaf saja fi doa, tidak usah memaksakan diri agar doanya indah dalam kalimat atau berakhiran dengan huruf yang sama. Keenam, at-tadarru wal khusyuk wal raghbah wal rahbah, benar-benar khusyuk, benar-benar fokus di dalam doanya, wal raghbah, dan benar mengharapkan, besar harapan, wal rahbah juga diisi dengan takutnya kita kepada murka Allah dan siksanya. Ketujuh daripada adab doa, an yajzimad doa wa yuqina bil ijabah wa yusuddiq raja'ahu fih. Jadi ia benar-benar memastikan doa itu tidak mengambang, benar-benar meyakini besar harapan bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian ketujuh ya, yang kedelapan adalah ilhah fid doa, yaitu bahasa kasarnya kita selalu mengulang-ulang doa, atau bahasa kasarnya kita cerewet meminta kepada Allah, mengulang-ulang, tidak ada bosan-bosannya berdoa kepada Allah. Kemudian kesembilan, an yaftatihad doa bidzikrillah, dan juga juga diawali dengan as-salatu ala nabi. Jadi kesembilan itu, dari 1 sampai 9 itu adalah poin-poin adab doa zahirnya, luarnya saja. Jadi ketika berdoa kita mulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian salawat kepada Rasulullah, karena apa? Dan diakhiri dengan salawat dan juga subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, pujian lagi kepada Allah. Karena apa? Alasannya tidak mungkin salawat itu diterima dan hajat di antara dua salawat itu ditolak, kata para ulama. Yang ke-10, orang berdoa itu benar-benar harus menjauhi dari kezaliman kepada orang lain, tidak boleh memakan yang haram, tidak boleh zalim kepada orang lain, tidak boleh memakan dengan batil milik-milik orang lain, dan juga benar-benar bertobat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Insyaallah 10 poin ini adalah adab-adab berdoa dan mendekatkan kepada potensi untuk diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Semoga 10 poin ini menjadi awal mula pertemuan yang ke-9 untuk masuk kepada subbab mujarrabat an-nabawiyah, yaitu doa-doa yang tajrib, doa yang telah terbuktikan, yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Semoga bermanfaat dan terus dukung kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.